وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Fadilatul Syekh Abdul Razak membawakan contoh imam-imam atau murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baik murid langsung maupun murid dari murid-murid beliau. Sudah 4 imam yang telah kita sampaikan. Yang pertama Imam Abu Bakar bin Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Humaidi, yang dikenal dengan Imam Al-Humaidi. Ini murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Kemudian yang ketiga Al-Imam Ismail ibn Yahya Al-Muzani, yang karya tulisnya akan kita bahas setelah pendahuluan ini. Kemudian yang keempat Al-Imam Ahmad ibn Umar bin Shuraij. Ahmad bin Umar bin Shuraij. Nah, keempat imam ini mereka adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun berikutnya dan seterusnya, maka mereka yang akan kita sebutkan nama-namanya adalah murid-murid dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Ya, dikenal sebagai ulama Syafi'iyah yang berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam masalah fikih, namun dari masalah akidah merujuk pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah al-khamis, yang kelima di antara deretan ulama Syafi'iyah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah, yang wafat pada tahun 312 Hijriah. Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, sahibu kitab Tauhid, penulis kitab Tauhid yang dikenal dengan kitab Tauhid lil Imam Ibni Khuzaimah. Wa qad tatalammadha wa akhadha al-fiqha 'anil Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau ini Imam Ibnu Khuzaimah telah menjadi murid dan mengambil ilmu fikih dari Imam Al-Muzani. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah tidak langsung mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi dari muridnya yaitu Imam Al-Muzani. Taib. Qala anhu al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata tentang Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah a'lamu bil hadisi minni. Ibnu Khuzaimah lebih mengetahui tentang ilmu hadis daripada aku. Jadi seorang guru memuji muridnya. Ya. Ibnu Khuzaimah lebih faham, lebih tahu ilmu hadis, ya, melebihi aku, melebihi gurunya. Itu yang kelima. As-sadisu, yang keenam. Di antara deretan ulama Syafi'iyah yang mereka dikenal dengan
ulama beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Ahmad al-Azhari rahimahullah. Abu Mansur Muhammad ibnu Ahmad al-Azhari rahimahullah, yang wafat pada tahun 370 Hijriah. Al-Alimul Jalil, seorang alim yang mulia, sahibu kitab Tahdzibil Lughah, yang menulis kitab Tahdzib al-Lughah, yaitu salah satu kitab bahasa. Wa hadzal kitab, dan kitab ini min anfa'i kutubil lughah, di antara kitab bahasa yang paling bermanfaat. Allati hatsal ulama'u 'alal istifadati minha, yang para ulama mengajak untuk mengambil faedah darinya, menganjurkan untuk mengambil faedah darinya. Li'annahu salima min rawasibi ilmil kalam wa mukhallafatihi. Karena kitab ini, ya, kitab Tadhibul Lughah yang disusun oleh Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad al-Azhari, itu bersih dari ilmu kalam. Bersih dari ilmu kalam dan juga hal-hal yang menyelisihinya. Taib. Maksudnya hal-hal yang menyelisihi akidah Ahlussunnah yang sesuai dengan ilmu kalam. Tidak disebutkan di sini beliau ini murid dari imam siapa, yang jelas para ulama memasukkannya di antara ulama Syafi'iyah. Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad al-Azhari. As-sabi, yang ketujuh, Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim al-Ismaili al-Faqih asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat pada tahun 371 Hijriah. Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim al-Ismaili, yang lebih familiar disebut dengan Imam al-Ismaili. Wa huwa sahibu kitab I'tiqadu A'immatil Hadis. Beliau adalah penulis dari kitab I'tiqad A'immatil Hadis, ya, kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penulisnya ternyata seorang ulama Syafi'iyah, Imam al-Ismaili. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam atau al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-Ismaili ini adalah al-faqihul imamul hafidz, seorang ahli fikih, seorang imam dan seorang hafidz yang banyak menghafal hadis. Ahadu kubara'i syafi'iyah fiqhan wa hadisan wa tasnifan. Salah seorang dari pembesar ulama Syafi'iyah yang yaitu memiliki ilmu atau yang jago dalam masalah fikih, hadis maupun karya tulis lainnya. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir memasukkan Imam Al-Ismaili termasuk di antara ulama Syafi'iyah, bahkan pembesar ulama Syafi'iyah. Dan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dilihat dari karya tulisnya I'tiqad A'immatil Hadis. As-samin, yang ke-8, Al-Imamu Ahmad ibnu Abi Tahir Abu Hamid al-Isfirayini rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Abi Tahir Abu Hamid al-Isfirayini rahimahullah, yang wafat pada tahun 406 Hijriah, yang lebih familiar dikenal dengan Imam al-Isfirayini, Imam al-Isfirayini atau al-Isfarayini. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang beliau, ya, Imam al-Isfarayini Syekhus Syafi'iyyati bila mudafa'ah. Beliau adalah syekhnya, salah seorang syekh, yaitu ulama dari mazhab Syafi'iyah bila mudafa'ah, tanpa ada perdebatan. Hatta kana yuqalu lahu, sampai-sampai beliau ini dijuluki Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i yang kedua. Ya. Jadi Imam Al-Isfirayini itu sampai dijuluki dengan Imam Asy-Syafi'i
yang berikutnya, generasi berikutnya. Taib. Di sini Syekh Abdul Razak hafizallah sedikit lebih banyak membawakan tentang biografi Imam Al-Isfirayini. Kita baca penjelasan beliau hafizallah. Wa qala Syekh Abdul Hasan Al-Karji. Syekh Abdul Hasan Al-Karji rahimahullah berkata, "Kana Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini syadidal inkari 'alal baqillani wa ashabil kalam." Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini ini sangat menentang keras, ya, mengingkari dengan keras atas Al-Baqilani dan ashabil kalam, itu para ulama ahli kalam. Nah, Al-Baqilani sendiri, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang beliau terkenal di antara tokoh Islam. Ya, beliau dikenal di antara tokoh Islam, namun sayang beliau condong pada ilmu kalam. Tapi beliau dikenal sebagai seorang cendekiawan, seorang yang memiliki pengaruh. Namun sayang beliau terpengaruh dengan ilmu kalam. Nah, Imam Al-Isfirayini ini sangat tegas terhadap beliau, ya, rahimahullahu taala, Al-Baqillani. Ya. Kemudian walam tazalil a'immatu Syafi'iyah, dan senantiasa para imam dari ulama Syafi'iyah ya'nifuna wa yastankifuna an yunsabu ilal Asy'ari. Ya. Senantiasa para imam Asy-Syafi'iyah yaitu mencemooh atau enggan untuk menasabkan Imam Al-Isfirayini ini kepada Asy'ariyah. Wa yatabarra'una mimma banal Asy'ariyu madhhabahu alaih. Dan mereka berlepas diri dari apa yang dibangun oleh Al-Asy'ari di dalam madhabnya tersebut. Wa yanhauna ashabahum wa ahbabahum anil haumi hawalaihi. Dan mereka, para ulama Syafi'iyah, melarang yaitu murid-murid mereka dan teman-teman mereka untuk berada di sekitarnya. Ya. Jadi Imam Al-Baqillani dikenal dengan imam yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ari dan ilmu kalam. Nah, para ulama Syafi'iyah itu melarang murid-muridnya untuk berada di sekitarnya. Ala ma sami'tu iddatan minal masyayikh wal a'immah, atas apa yang saya dengar, ini kata Imam Abdul Hasan Al-Karji, atas apa yang saya dengar dari ulama dan masyayikh dan para imam, minhum Al-Hafidh Al-Mu'taman Ibnu Ahmad Ibnu Ali As-Saji, di antaranya Al-Hafidh Al-Mu'taman Ibnu Ahmad bin Ali As-Saji, yaqulun, mereka mengatakan, sami'na jama'atan minal masyayikh thiqat qalu, kami mendengar sejumlah dari para masyayikh, para yaitu ulama yang terpercaya, mereka mengatakan, ya, kana Syekh Abu Hamid Ahmad Ibnu Abi Thahir Al-Isfirayini rahimahullah. Imam Al-Isfirayini, Imamul A'immah, adalah seorang imam dari para imam. Jadi imamnya imam. Makanya tadi sampai disebutkan Imam Syafi'i yang kedua. Jadi beliau ini bukan main-main, ya, keilmuannya. Diakui sebagai imamnya para imam. Alladzi tabaqal arda 'alaman wa ashaban. Yang beliau itu berjalan di atas muka bumi yaitu dengan meninggalkan atau menyebarkan yaitu tanda dan banyak pengikut. Idza sa'a ilal jum'ah, ketika beliau berangkat menuju salat Jum'ah, min qati'atil qarh, dari suatu tempat yang ada di Baghdad, qati'atil qarh, ila Jami'il Mansur, menuju Masjid Jami' Al-Mansur yang ada di Baghdad. Yadkhulur ribat al-ma'ruf bizawwazi, ya. Beliau masuk terlebih dahulu ke sebuah tempat ar-ribat, ya, semacam pondokan gitu, biasa ditempati oleh orang-orang fakir yang dikenal dengan nama Az-Zawzi, ya, atau Az-Zawazi, al-muhadhiril Jami', yang bersebelahan dengan Masjid Jami'. Wa yuqbilu ala man hadara, maka beliau menghadap kepada orang-orang yang hadir di sana.
wa yaqul, dan mengatakan, ishhadu alayya, saksikanlah atasku, bi annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq, bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Kama qala Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la kama yaqulul Baqillani, tidak seperti yang diucapkan oleh Al-Baqillani. Jadi terang-terangan Imam Al-Isfirayini yang menyatakan kepada para pengikutnya dan murid-muridnya bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Dan beliau membandingkan dengan ucapan Al-Baqillani, ya, yang mengisyaratkan bahwa beliau Al-Baqillani mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Wa taqarrara dzalika minhu jumu'atin, dan hal itu berulang dari beliau dalam beberapa Jumat. Jadi ketika mau berangkat Jumatan, sebelum masuk ke Masjid Jami, beliau singgah dulu di suatu pondokan, lalu beliau menyampaikan di hadapan murid-murid dan para pengikutnya seperti ini. Saksikanlah, ya, atasku bahwa aku berpendapat Al-Quran kalamullah, firman Allah, seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini berulang beberapa Jumat. Faqila lahu fi dzalik, maka ditanyakan kepada beliau, kenapa sampai segitunya? Hampir tiap Jumat, ya, mengatakan kepada para murid-muridnya seperti ini. Faqal, maka beliau mengatakan, Imam Al-Isfarayini mengatakan, hatta yantashira fin nas wa fi ahli salah wa yashi'al khabaru fi ahli bilad, ya, agar tersebar di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang saleh, agar tersebar kabar ini di seluruh penjuru negeri, anni bari'un mimma hum alaih, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, yakni al-Asy'ariyah, yaitu para Asy'ari, ya. Wa bari'un min madhhabi Abi Bakar al-Baqillani, agar orang tahu aku berlepas diri dari mazhabnya Abu Bakar al-Baqillani. Fa inna jama'atan minal mutafaqqihah al-ghuraba, karena di antara sekelompok ahli fikih, ya, sekelompok para penuntut ilmu yang berkutat di dalam ilmu fikih, yang mereka ini orang-orang yang asing, yang tidak dikenal, yadkhuluna 'alal Baqillani, mereka masuk menjumpai Al-Baqillani. Itu apa? Belajar. Khufyatan, namun secara sembunyi-sembunyi. Wa yaqra'una 'alaihi wa yuftuna bimadhhabihi, membaca di hadapan Al-Baqillani dan berfatwa dengan madhabnya. Fa idza raja'u ila biladihim, dan ketika mereka, para pembelajar fikih ini, kembali ke negeri-negeri mereka, azharu bid'atahum la mahalah, maka mereka akan menampakkan kebid'ahan mereka, dan ini tidak bisa dihindari. Fayadhunnu dhannun annahum minni ta'allamuhu qablah, sehingga orang akan mengira bahwasanya mereka ini, para pembelajar fikih, ya, Syafi'iyah ini, belajar dari aku, ya. Mereka termasuk golonganku, mereka termasuk murid-muridku yang mereka belajar, ya, sebelumnya. Wa ana ma qultuhu wa ana bari'un min madhhabil Baqillani wa aqidatihi, dan aku seperti yang aku sampaikan, berlepas diri dari mazhabnya Al-Baqillani dan akidahnya. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Imam Al-Isfarayini, ya, hampir setiap Jumat sebelum berangkat ke masjid, beliau terlebih dahulu berhenti di sebuah pondok untuk menyampaikan di hadapan para pengikutnya, agar orang-orang tidak terkecoh dengan keberadaan sebagian penuntut ilmu fikih yang belajar ke Imam Al-Isfarayini, tapi juga belajar ke Al-Baqillani, ya.
Jadi tadi sudah kita sampaikan Imam Al-Isfirayini ini adalah imam mazhab Syafi'i. Dari segi apa? Fikih. Dari segi hadis. Ya, sampai-sampai dikatakan Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Berarti bukan main-main. Beliau menjadi rujukan para ulama, termasuk diantaranya para pembelajar fikih. Namun sayang ada sebagian pembelajar fikih yang selain belajar kepada Imam Al-Isfirayini juga belajar ke Al-Baqilani, ya meskipun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah pulang mereka menyampaikan kepada umat seakan-akan ini dari Imam Al-Isfirayini. Padahal Imam Al-Isfirayini apa? Berlepas diri. Bahkan beliau mengingkari dengan tegas Al-Baqillani. Ini menunjukkan betul-betul beliau itu mengantisipasi. Jangan sampai ada orang-orang yang menisbatkan pendapat kepadaku padahal itu bukan dariku. Ya. Karena apa? Rancu. Karena ada para pembelajar fikih yang selain belajar ke Imam Al-Isfirayini juga belajar ke Al-Baqillani. Dan dalam masalah akidah lebih terpengaruh pada Al-Baqillani. Ya. Dalam masalah akidah. Dalam masalah fikih mengambilnya ke Imam Al-Isfirayini. Ya. Dan ini hal yang ma'ruf, tidak kita tidak tersamarkan bagi kita para kaum muslimin yang mereka menisbatkan diri mereka kepada mazhab Syafi'iyah. Pada hakikatnya itu hanya terbatas dari segi fikihnya. Tetapi dalam masalah akidah mereka merujuk pada Asy'ariyah. Nah ini hal yang tidak tersamarkan lagi. Jadi dalam masalah fikih mereka mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam masalah akidah tidak. Ya. Meskipun demikian mereka berani mengatakan kalau mereka adalah para pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, ini persis dengan apa yang terjadi pada Imam Al-Isfirayini. Beliau ahli fikih, tetapi akidah beliau tidak diambil oleh sebagian kalangan. Justru sebagian kalangan mengambil akidahnya dari Al-Baqillani yang merupakan imam ahli kalam. Ya, terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah Mu'tazilah. Ya, makanya apa? Beliau betul-betul melakukan antisipasi. Hampir setiap Jumat beliau sampaikan di hadapan manusia supaya orang-orang tidak mengira nanti kalau ada para ahli fikih menyampaikan hal yang terkait dengan akidah disandarkan kepada beliau, padahal beliau berlepas diri. Taib. Kemudian at-tasi yang ke-9. Yang ke-9 di antara jajaran ulama Syafi'iyah, Al-Imamul Alamus Syahir Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan Ibnu Mansur Ar-Razi. Seorang imam yang alim, yang masyhur, Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur Ar-Razi. Al-ma'ruf, namun lebih dikenal dengan Imam Bil-Lalakai. Imam Al-Lalakai atau Al-Lalikai rahimahullah, yang wafat pada tahun 418 Hijriah. Sahibu kitab Syarh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau adalah penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara kitab akidah. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita sampaikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kitab akidah yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah itu cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Namun sangat disayangkan kitab-kitab akidah dari ulama Syafi'iyah ini tidak diambil oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'iyah. Sekali lagi, mereka hanya mengambil mazhab Syafi'i dari segi fikih,
Sedangkan dari akidah mereka mengambil kebanyakan dari Asy'ariyah. Ini yang membedakan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dikenal baik dari segi fikih maupun dari segi akidah. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di antara imam yang menjadi pembeda dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena beliau menghadapi ujian yang mungkin pernah kita sampaikan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak terlalu mendapatkan ujian dalam masalah akidah. Namun sangat disayangkan murid-murid beliau dan generasi setelah beliau itu hanya mengambil ilmu beliau dari segi fikihnya saja. Padahal apa? Karya tulis imam-imam Syafi'iyah, imam-imam dari mazhab Syafi'iyah terkait dengan masalah akidah banyak. Di antaranya kitab yang akan kita bahas. Yaitu Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani, murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Dan ternyata selain itu apa? Banyak. Tadi kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, termasuk kitab ini, ya, Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Al-Lalaka'i. Dan ternyata Imam Al-Lalaka'i termasuk di antara jajaran ulama Syafi'iyah. Ya. Taib. Walladhi yu'addu mawsu'atan thariyatan min anfasil mawsu'at allati ullifat fi aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini masuk di dalam kategori ensiklopedia, ya, semacam buku pintar yang sangat luas di antara ensiklopedia terbaik yang disusun tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi bukan main-main karya tulisnya, bukan karya tulis yang ringkas seperti Syarh Sunnah. Ya, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani ini sangat ringkas jemaah sekalian, ya. Menjadi panjang karena kita akan membacanya dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Adapun matanya itu hanya berapa lembar? Ini dengan cetakan zaman sekarang 1, 2, 3 lembar. Hanya 3 lembar. Berisi poin-poin utama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diklaim oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi bukan ensiklopedia, hanya matan ringkas. Adapun yang disusun oleh Imam Al-Lalaka'i yaitu mausu'ah, ya, ensiklopedia. Jadi lebih luas. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tentang Imam Al-Lalaka'i, ahadu a'immati ashabi Syafi'i. Beliau salah seorang imam dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Imam Al-Lalaka'i itu termasuk di antara jajaran ulama Syafi'iyah. Taib. Al-Ashir yang ke-10. Al-Imam Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani rahimahullah. Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani yang wafat pada tahun 471 Hijriah. Qala Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, kana rahimahullah min du'ati sunnah wa a'da'il bid'ah. Imam Az-Zanjani termasuk di antara dai yang menyuruh kepada sunnah dan menentang bid'ah. Wa huwa sahibul qasidatir ra'iyah fi sunnah. Beliau adalah penulis qasidah, yaitu bait-bait syair yang berakhiran huruf ra tentang Ahlus Sunnah. Ya, wa hiya qasidatun nafi'atun jiddan. Dan termasuk di antara qasidah atau bait-bait syair yang sangat bermanfaat. Asuquha huna bitamamiha. Syekh Abdul Razak akan membawakan bait-bait syair itu secara sempurna, yaitu lengkap. Namun tidak kita baca semuanya, kita ambil 3 bait pertama saja. Perhatikan. Ya, bait yang disusun oleh Imam Az-Zanjani rahimahullahu taala.
Tadabbar kalamallahi wa'tamidil khabar wa da'anka ra'yan la yulaimuhu athar. Ya, renungkanlah kalamullah, firman Allah, dan bersandarlah pada al-khabar, yaitu al-hadis, dan tinggalkan olehmu pendapat atau akal yang tidak sesuai dengan athar, yaitu hadis. Wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula hum syahidut tanzila allaka tanjabir. Dan ikutilah jalan petunjuk dan tetapilah ia, dan teladanilah generasi yang pertama, yaitu para sahabat, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu. La'allaka tanjabir, semoga engkau berada di jalan yang lurus. Wa kun muqinan anna wa kulla mukallafin umirna biqafil haqqi wal akhdhi bil hadar. Dan jadilah engkau orang yang yakin, ya, anna, kami, dan setiap yang dibebani syariat mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan mengambil bil hadar, yaitu dengan hati-hati. Ya. Nah, ini 3 bait contoh dari bait-bait syair yang disampaikan oleh Imam Az-Zanjani terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita sampaikan di awal bait, sudah dengan tegas beliau mengatakan tadabbar kalam Allah. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi beliau ulama Syafi'iyah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Renungkanlah, tadabburilah kalam Allah, firman Allah. Ya, wa'tamidil khabar, dan bersandarlah kepada hadis. Wada'anka ra'yan, tinggalkan ra'yu, tinggalkan akal apabila menyelisihi dalil. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat-sangat kental. Taib. Al-Hadi Asyar, yang ke-11, Al-Imam Abul Mudzaffar Mansur Ibn Muhammad As-Sam'ani rahimahullah, yang dikenal dengan Imam As-Sam'ani. Ya, tidak terlalu asing kalau kita melihat laqab beliau, Imam As-Sam'ani, yang wafat pada tahun 617 Hijriah. Imam As-Subki mengatakan tentang beliau, ahadu aimatid dunya ar-rafi'ul qadri al-azimul mahal al-masyhurul dzikr, ahadu man tabaqal arda dzikruhu wa abiqal kauna nashruhu. Ya, kata Imam As-Subki, Imam As-Sam'ani adalah salah seorang imam dunia yang tinggi kedudukannya, yang agung yaitu posisinya, dan yang masyhur penyebutannya. Jadi beliau dikenal oleh para ulama di dunia. Salah seorang ulama yang menancapkan yaitu pondasinya di dunia ini. Itu banyak disebut oleh orang di dunia ini. Dan yang harum yaitu apa namanya? Wa qala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan ta'assaba li ahli al-hadits was sunnati wal jamaah. Imam As-Sam'ani ini fanatik terhadap ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Bukan fanatik terhadap person. Perhatikan, fanatik terhadap hadis, sunnah, ya, ahli sunnah wal jamaah. Wa kana syauqan fi a'yunil mukhalifin wa hujjatan li ahli sunnah. Beliau ibarat duri bagi orang-orang yang menyelisihi dan sebagai hujjah bagi ahli sunnah. Ya. Wa huwa sahibul kitabin nafi' ats-tsamin al-intisar li ashabil hadis wa qawatil adillah. Beliau adalah penulis kitab yang sangat berharga, al-intisar li ashabil hadis, dan juga kitab qawati al-adillah. Taib. Kemudian yang ke-12, Ats-Tsani Asyar, Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi. Ya, silakan nanti dicari sendiri biografi beliau. Jadi kalau kita baca masing-masing akan panjang ini, karena masih ada
berapa ini? 22. Nah, kita ringkas saja. Ya, yang ke-18 Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, wafat 516 Hijriah. As-salisa asyar yang ke-13 Al-Imam Abu Nuaim Ubaidullah Ibnul Hasan bin Ahmad Al-Asbahani. Ya, Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Nah, ini. Kemudian yang ke-14 Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Tadi sempat kita singgung salah satu penukilan dari ucapan beliau. Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Imam Al-Karji. Kemudian Al-Khamisa Asyar yang ke-15 Al-Imamu Qawamus Sunnah Ismail ibnu Muhammad At-Taimi Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ismail bin Muhammad At-Taimi Asy-Syafi'i. Sahibu kitab At-Targhib wa Tarhib. Tapi bukan At-Targhib wa Tarhib lil Munziri ya. Beda penulis tapi nama kitabnya sama. At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Imam Ismail bin Muhammad At-Taimi Asy-Syafi'i. Taib. Kemudian yang ke-16 Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi, wafat tahun 550 Hijriah. Imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi. Kemudian yang ke-17 Al-Imam Abul Husain Yahya ibn Abil Khair Al-Imrani, ya, wafat tahun 558 Hijriah. Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair Al-Imrani atau Al-Amrani. Yang ke-18 Majduddin Abul Fadail Yusuf bin Muhammad Ad-Dimashqi. Majduddin Abul Fadail Yusuf ibn Muhammad Ad-Dimashqi. Beliau juga memiliki qasidah pembelaan terhadap sunnah. Pembelaan terhadap sunnah. Ya. Yang ke-19 At-Tasi'a Asyar Syekh Abdul Qahir ibn Abdul Wahid ibn Muhammad At-Tibrizi. Imam At-Tibrizi, ya. Wa huwa min syuyukhil Hafidz Az-Zahabi, termasuk di antara gurunya Imam Az-Zahabi. Nah, dan Imam Az-Zahabi sendiri imam yang masyhur, juga termasuk di antara jajaran ulama Syafi'iyah. Nah, gurunya adalah Imam Abdul Qadir bin Abdul Wahid bin Muhammad At-Tibrizi, wafat tahun 740 Hijriah. Beliau juga memiliki qasidah bait-bait syair tentang sunnah, ya. Taib. Kemudian Al-Ishrun yang ke-20 Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibnu Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi. Nah, baru ini Imam Az-Zahabi. Ya, generasi keberapa ini Imam Az-Zahabi ya? Wafat tahun 748 Hijriah. Wafat tahun 748 Hijriah. Dibandingkan dengan murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang langsung berguru kepada beliau, wafat di kisaran 200 Hijriah. Ya, Imam Al-Humaidi 219, Imam Al-Buwaiti 231, Imam Al-Muzani 264, Imam Ahmad bin Umar bin Suraid 306. Ini deretan murid-murid langsung Imam Syafi'i. Nah, dari murid-murid inilah keluar murid-muridnya yang masih mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara mereka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita sebutkan namanya. Dan termasuk di antaranya generasi kesekian tahun 748 Hijriah yang wafat adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi penulis kitab Al-Kabair, termasuk di antara kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, kitab tentang akidah, khusus tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Imam Az-Zahabi memiliki karya tulis yang sangat fenomenal terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khusus dalam bab ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di langit, di atas arsy-Nya. Ya, dengan berbagai macam dalil yang beliau bawakan. Nah, Al-Hadi wal Ishrun yang ke-21, Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Siapa yang enggak kenal ini? Imam Ibnu Katsir, sahibut tafsir al-masyhur. Ya, tafsir Ibnu Katsir yang sangat masyhur. Demikian pula kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang menceritakan tentang awal penciptaan, yaitu makhluk hingga akhir zaman. Ya. Ya, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk di antara jajaran ulama Syafi'iyah. Ya. Mazhab beliau dalam masalah fikih, mazhab Syafi'iyah. Dan akidah beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Wasani wal Ishrun, dan yang terakhir, insyaallah yang terakhir ya di antara contoh-contoh, yaitu 22, Al-Imam Ahmad ibnu Ali Al-Maqrizi Al-Misri. Imam Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Al-Misri, dikenal dengan Imam Al-Maqrizi, yang wafat tahun 845 Hijriah. Sahibu kitab Tajridut Tauhidil Mufid. Ya. Beliau penulis kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid. Kitab yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam bab tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang mungkin pernah kita dengar atau yang sering kita dengar, itu kebanyakan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, dan terlebih khusus itu membahas tentang masalah asma wa sifat. Secara khusus membahas masalah asma wa sifat. Karena apa? Di zaman para ulama terdahulu, termasuk di antaranya kitab ini ya, kitab Syarhus Sunnah, itu banyak penyimpangan yang terjadi dari masalah akidah asma wa sifat. Baik dari kalangan orang-orang yang menentang asma wa sifat, menolak asma wa sifat, atau orang-orang yang mentakwil ya asma wa sifat. Dari kalangan ahli kalam, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah. Jadi kebanyakan pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah itu berkutat dalam masalah akidah asma wa sifat. Adapun kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid ini berbeda dengan kitab akidah yang lainnya, yaitu fokus pada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Ini kalau di zaman sekarang kurang lebih seperti kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau backgroundnya mazhab apa? Hambali. Mazhab Hambali. Jadi kalau didakwahkan kepada masyarakat yang cenderung kepada Syafi'iyah, ya belum apa-apa sudah apa? Ditolak Wahabi kan gitu. Tapi ini Imam Al-Maqrizi, backgroundnya Syafi'i tulen, membahas masalah tauhid, khususnya tauhidul uluhiyah. Maka ini bisa menjadi hujjah bagi sebagian kalangan yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, karena ada ulama yang basicnya atau backgroundnya adalah mazhab Syafi'iyah yang menulis tentang masalah akidah Ahlussunnah dalam bab tauhid al-uluhiyah. Bahas tentang masalah apa? Kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, fi ukhrayaini min ulama Syafi'iyah alladziina saru ala aqidati hadzal Imam al-Jalil wa tarassamu khutah rahimahumullah. Ya, dan banyak lagi yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mereka menempuh akidah Imam Asy-Syafi'i, dan mereka yaitu tarassamu khutah, mengikuti jejak beliau, ya mereka rahimahullah, wa khuta man sabaqahu minas sahabati wat tabi'in, dan tentu saja langkah dari orang-orang yang mendahului beliau dari kalangan para sahabat dan tabi'in rahimahumullahu taala.
Wallahu taala alam bissawab. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang dibawakan oleh Imam Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala terkait dengan para ulama dari kalangan Syafi'iyah yang mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita menemukan karya tulis atau penukilan dari imam-imam yang telah kita sebutkan nama-nama mereka, maka insya Allah mereka adalah ulama yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'iyah. Ya, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini, namun itu setidaknya sebagai contoh nyata. Dan di antara yang tidak disebutkan ada Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam An-Nawawi? Beliau adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah dengan kitab fenomenal beliau Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan lain sebagainya. Nah, dan setelah ini Syekh Abdul Razak akan membawakan yaitu beberapa contoh nama-nama tokoh-tokoh dunia yang dikenal sebagai ulama bermadzhab Syafi'i namun akidahnya menyelisih akidah Syafi'iyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Ya.
Apakah? Kalau Asy'ariyah jelas tidak. Ya karena kan jelas-jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dalam masalah fikih mungkin mereka ambil gitu ya. Karena di antara ulama-ulama yang tadi kita sebutkan namanya kan tidak semua hanya membahas masalah akidah. Seperti Imam Al-Isfirayini tadi sudah kita sebutkan. Bahkan beliau sampai rela mengklarifikasi hampir setiap Jumat. Karena banyak murid-murid atau para pengikut Syafi'i yang belajar fikih ke beliau. Ngambil fikihnya dari beliau seperti Imam Syafi'i. Hanya ngambil fikihnya saja, tapi dalam masalah akidah mereka ngambilnya dari tokoh-tokoh yang nanti akan kita sebutkan setelahnya. Ya. Jadi ya bisa dikatakan ya mereka memilih memilih gitu ya. Akidahnya ikut Asy'ariyah sedangkan fikihnya ikut Syafi'iyah. Ya, otomatis siapapun dari ulama Syafi'iyah yang menulis kitab akidah sesuai dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak akan diterima. Itu logika sederhananya kan gitu. Jadi kitab-kitab mereka para ulama Syafi'iyah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak diterima oleh kalangan-kalangan tersebut. Karena mereka hanya butuh fikihnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini dipelajari oleh Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mereka yang bermadzhab Syafi'iyah seperti kitab Tajrid Tauhid itu pernah dibahas ini dalam suatu daurah. Diperkenalkanlah setidaknya bahwa ini karya tulis dari ulama Syafi'iyah ya. Di Stai Ali tahun berapa itu saya lupa. Pernah dibahas kitab ini dalam suatu daurah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau muridnya Imam Syafi'i secara langsung tidak disebutkan di sini biografinya ya. Ada namanya Ibnu Kullab. Apakah beliau sezaman dengan Syafi'i ya? Wallahu a'lam. Kalaupun iya ya bisa jadi di zaman Imam Syafi'i sendiri sudah ada yang menyimpang dari mazhab beliau dalam masalah akidah. Bisa jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.